dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak Meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit.
Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar.
Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda,
1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorosba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Zadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorosba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Zadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit, kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit, senjata artileri dan mortir, 28.360 unit, kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorosba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak Meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorosba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A-65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorosba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak Meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobodansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone Grup Utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang Grup Utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina
harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus,
Mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat, 625 unit, tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Zadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka,
termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak Meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar, 31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit, helikopter, 283 unit, drone, 76.185 unit, sistem rudal anti pesawat,
625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia. Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte,
Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai. Pasukan Rusia menemukan dan menghancurkan sebuah markas titik kendali dan sistem amunisi drone Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi ini berada di sekitar pemukiman Kleban Banyak. Serangan presisi ini berkat pengintaian yang cermat drone Orlan 30 yang dioperasikan para prajurit Brigade ke-439 Angkatan Bersenjata Donetsk. Setelah target terdeteksi, awak meriam 2A65M Stabe dari Brigade Artileri Pengawal ke-238 langsung mengambil alih. Di bawah komando perwira senior dengan kode panggilan Sinus, mereka menggunakan amunisi presisi tinggi Krasnopol M2 menghancurkan kedua target tersebut dengan tepat sasaran. Misi selesai, target tereliminasi, demikian dilansir akun resmi militer Donetsk 10 Agustus 2025. Pertahanan Ukraina menyerang 7 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia, 1 titik kendali drone, 1 meriam, dan 1 sistem rudal anti pesawat dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina juga mengklaim menimbulkan kerugian signifikan pada pihak Rusia. Tercatat, 950 tentara Rusia tewas, 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, 70 sistem artileri, 4 sistem roket ganda, 140 drone operasional, 1 rudal, dan 126 unit peralatan militer Rusia berhasil dihancurkan. Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk di arah utara Slobozhansk, Kupiansk, Limansky, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menangkis puluhan serangan dari tentara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 11 Agustus, melansir militer Rusia total kehilangan sekitar 1.064.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini tersebut termasuk 1.000 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga kehilangan total 11.093 tank, 23.114 kendaraan tempur lapis baja, 58.113 kendaraan dan tangki bahan bakar,
31.380 sistem artileri, 1.462 sistem roket peluncur ganda, 1.204 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 50.646 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia, 11 Agustus, melansir pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur penting dan titik kumpul pasukan Ukraina. Dalam operasi terbaru, unit penerbangan taktis operasional, drone serang, serta pasukan rudal dan artileri Rusia melancarkan serangan terhadap pusat kereta api di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan bertujuan menghentikan pergerakan kembali Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, menuju Donbas. Selain itu, Rusia juga menghancurkan depot drone jarak jauh serta area penempatan sementara tentara Ukraina dan tentara bayaran asing di 134 lokasi berbeda. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jarak jauh Neptune, 3 bom udara berpemandu, 6 proyektil HIMARS MLRS buatan AS, dan 372 drone sayap tetap milik Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar di pihak Ukraina, antara lain pesawat, 665 unit. Helikopter, 283 unit. Drone, 76.185 unit. Sistem rudal anti-pesawat, 625 unit. Tank dan kendaraan tempur lapis baja, 24.519 unit. Kendaraan tempur MLRS, 1.584 unit. Senjata artileri dan mortir, 28.360 unit. Kendaraan pendukung militer, 39.418 unit. Dikabarkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini mendapatkan dukungan diplomatik dari Eropa dan juga aliansi NATO pada hari Minggu. Dan dukungan ini datang menjelang pertemuan puncak Rusia dan Amerika Serikat juga pada minggu ini, di mana Kiev khawatir Vladimir Putin dan juga Donald Trump memungkinkan untuk mencoba menetapkan syarat dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun. Diketahui Trump ini yang selama berminggu-minggu mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan perang, justru mengumumkan pada hari Jumat bahwa dirinya akan bertemu dengan Putin pada 15 Agustus di Alaska. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu ini guna membahas kemungkinan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Trump menyebut pertemuan ini sebagai langkah menuju kesepakatan damai, meskipun dirinya mengisyaratkan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian Tribuners, Putin ini telah menolak bertemu langsung dengan Zelensky yang menyebabkan pertemuan ini hanya bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Kemudian Tribuners, banyak juga pihak di Eropa dan Ukraina yang khawatir bahwa kesepakatan yang dihasilkan tanpa melibatkan Kiev ini akan merugikan Ukraina secara teritorial maupun politik. Kemudian menyikapi dari pertemuan ini, Zelensky menegaskan bahwa keputusan damai tanpa Ukraina ini merupakan keputusan mati dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Sedangkan dari sisi Trump, dirinya menyebut bahwa kesepakatan ini potensial bisa melibatkan pertukaran wilayah demi kebaikan kedua pihak yang semakin memperkuat kekhawatiran Ukraina bahwa mereka ini akan ditekan untuk menyerahkan wilayahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan wilayah kepada Rusia.
Pernyataan itu adalah jawaban atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan membahas pertukaran wilayah Ukraina saat nanti bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari RT, Zelensky dengan tegas menolak gagasan untuk membuat konsensi teritorial apapun. Menurutnya, konsensi semacam itulah yang diinginkan oleh Putin. Bagi Zelensky, 4 wilayah Ukraina yang direbut Rusia pada tahun 2022 tetap milik negaranya. Keempat wilayah tersebut yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk. Zelensky menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina tidak bisa dinegosiasikan. Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi upaya terbaru mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun Ukraina dan sejumlah negara Eropa mengingatkan bahwa Kiev harus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Pada Jumat 8 Agustus kemarin, Trump menyampaikan pertemuannya dengan Putin akan membahas pertukaran wilayah untuk kebaikan Rusia dan Ukraina, namun tanpa memaparkan detail. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang akan menjadi ujian penting bagi Putin. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Ukraina harus dan akan terlibat dalam upaya perdamaian apapun jika KTT tersebut berjalan lancar. Rutte mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang ditandatangani antara Trump dan Putin tanpa partisipasi Ukraina. Menurut Sekjen NATO ini, pertemuan nantinya adalah uji coba Presiden Trump terhadap keseriusan Putin. Meskipun Rutte menyebut Putin sebagai ancaman utama bagi aliansi Barat, ia menegaskan bahwa Putin tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan Ukraina, termasuk posisi militer Ukraina dan postur NATO di negara-negara Timur Eropa. Pentingnya kehadiran Ukraina di meja perundingan juga ditekankan oleh para pemimpin Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Mereka menyambut baik inisiatif Trump, tetapi menekankan bahwa solusi diplomatik harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin tersebut juga menegaskan bahwa negosiasi hanya bisa terjadi dalam konteks gencatan senjata, dan tidak akan ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina. Sebelumnya, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai gagal, dan perundingan langsung antara Kiev dan Moskow tidak membuahkan hasil. Rusia mengajukan tuntutan maksimalis, termasuk agar Ukraina melepaskan aspirasi bergabung aliansi NATO yang bisa menjadi ancaman bagi Moskow. Pasukan khusus Ukraina menderita kerugian. Dalam sebuah video yang beredar di Telegram, sebuah unit pasukan khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina atau GUR, terekam oleh kamera pengintai Rusia. Video tersebut menunjukkan lokasi persembunyian mereka di wilayah pemukiman Sadovo, Chernigov. Kendaraan tempur mereka, termasuk pengangkut personel, terlihat jelas dan terekspos oleh pasukan Rusia. Ini adalah hasil kerja dari unit drone grup utara Rusia. Dalam keterangan video yang diunggah tanggal 11 Agustus 2025, disebutkan bahwa para pejuang grup utara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menuntaskan tugas mereka. Rekaman lain, Rusia merilis video penghancuran lokasi peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-300V Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan menggunakan UAV kamikaze Geranium di wilayah pemukiman Vorozhba. Serangan tepat sasaran mengeliminir target. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda dua kubu berdamai.